Halo semuanya, kalian kalau dengar kata pemborosan tuh yang kebayang pertama apa? Biasanya sesimpel kayak terlalu sering nongkrong, kebanyakan jajan pas lapar mata, impulsif check out beli yang gak butuh-butuh banget, atau gaya hidup yang ketinggian dibanding pemasukan gitu ya. Iya, itu semua emang pemborosan. Tapi sadar gak sih, ada bentuk kerugian lain yang sebenarnya tuh jauh lebih sering terjadi, tapi lucunya hampir gak pernah kita sadari. Bukan soal uang yang terang-terangan kebuang atau hangus begitu aja, tapi soal uang yang sebenarnya punya potensi untuk ngelakuin hal yang jauh lebih besar, tapi malah kita biarkan atau anggurin tanpa fungsi. Makanya bisa aja kita tuh udah hidup yang super hemat banget, jarang belanja aneh-aneh, bahkan cukup disiplin nyisihin duit juga buat ditabung setiap bulan. Tapi di saat yang sama, kita juga sebenarnya sedang menyia-nyiakan potensi besar dari uang yang kita simpan itu. Nah, coba kalian cek ya, jangan-jangan tanpa sadar kalian juga masih sering nih kejebak di beberapa kebiasaan ini. Kebiasaan menyia-nyiakan potensi uang yang pertama. Uang cuma disimpan, tapi nggak pernah dikasih tujuan. Jadi menabung itu memang bagus, tapi kalau cuma asal nimbun duit tanpa ada arahnya, tanpa tujuannya, itu sebenarnya jebakan. Kayak kita ngerasa udah aman nih, ngelihat angka di rekening tuh bertambah. Padahal kan uang yang cuma didiemin ngendap gitu aja di rekening tabungan biasa, itu nilainya bakal terus tergerus sama inflasi, pelan tapi pasti. Semakin lama disimpan, daya belinya makin turun. Tapi yang paling bahaya sebenarnya bukan cuma masalah inflasi itu aja, melainkan psikologis kita sendiri. Karena biasanya kita tuh bisa gatal banget buat pakai uang yang nggak punya status jelas itu. Misal lagi scroll media sosial atau toko online malam-malam, lihat ada promo, ada diskon gede, langsung impulsif cek barang yang sebenarnya nggak dibutuh-butuhin banget. Simple alasannya, ngerasa duit di tabungan masih aman. Beda cerita kalau dari awal uang itu udah dikasih pagar dan tugas yang jelas. Kayak misalnya sekian juta buat dana darurat yang benar-benar cuma boleh disentuh kalau lagi ada masalah. Terus sekian buat DP rumah, atau sekian buat modal usaha. Bukan yang harus maksain semua uang harus dibelikan investasi, saham, atau emas juga, yang ada risikonya gitu ya. Poin utamanya adalah, jangan biarkan ada uang yang menganggur tanpa peran yang jelas. Karena uang yang tanpa tujuan itu ibarat pintu rumah yang kita lupa kunci, gampang banget dibobol, alias ntar hilang kita pakai sendiri, jadi nggak ada bekasnya. Tapi jangankan uang simpanan biasa, uang kaget yang masuk ke rekening aja seringkali nasibnya nggak kalah tragis. Setiap kali ada uang lebih, langsung habis jadi konsumsi. Nah ini dia ya, kebiasaan menyia-nyiakan potensi uang yang kedua. Mungkin ini juga situasi yang akrab banget buat kalian. Begitu THR atau bonus proyekan cair, uang lemburan turun atau dapat komisi freelance, seolah-olah langsung muncul keinginan self-reward gitu kan, hal pertama yang melintas di otak kita. Yang tadinya hari-hari biasa makan di warteg langganan atau di warung tenda biasa, tiba-tiba tiap hari pesan makan di aplikasi yang ongkirnya mahal. Yang sebelumnya udah biasa ngopi sasetan, mendadak jadi nongkrong di coffee shop, cuman buat cari suasana. Jadi pemasukan naik sedikit, tapi gaya hidupnya langsung loncat 2 tingkat. Padahal ya, uang kaget atau pendapatan tambahan kayak gini sebenarnya adalah peluang emas paling cepat untuk level up finansial kita, terutama dalam hal tabungan dan investasi. Daripada semuanya ludes habis dipakai buat kesenangan sesaat yang seminggu kemudian kita udah lupa rasanya, uang lebih itu bisa punya potensi yang jauh lebih besar kalau kita pakai untuk lunasin utang yang berbunga misalnya, atau nambal dana darurat yang selama ini kurang, atau dikumpulin buat modal ambil aset produktif. Kalau setiap kali rezeki kita bertambah dan pengeluaran juga dipaksa ikut bertambah ya, sampai kapanpun posisi keuangan kita bakal stuck di situ-situ aja. Pemasukan naik, tapi kapasitas dompet tetap megap-megap. Nah, selain kebablasan dipakai untuk konsumsi harian, uang lebih tadi juga sering banget ya kelewatan kita pakai buat satu hal yang penting ini. Jarang menggunakan uang untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan uang. Ini salah satu bentuk pemborosan terselubung yang paling sering terjadi. Kayak coba deh kalian perhatiin. Mungkin kalian rela ngabisin waktu berjam-jam bolak-balik cari aplikasi yang ada gratis ongkirnya 10.000, atau rela antri panjang demi diskon makanan puluhan ribu misalnya. Tapi lucunya tuh ketika ada kesempatan untuk upgrade diri, yang dampaknya bisa bikin nilai jual kita naik berlipat ganda, kita mendadak jadi perhitungan banget. Mau ambil kursus skill baru yang lagi dicari industri, mikirnya sampai berbulan-bulan.
Atau mau beli buku bagus, dibilang kemahalan, mau bayar sertifikasi resmi ngerasa sayang duitnya. Padahal mengalokasikan uang secara sadar ke dalam kepala sendiri itu adalah jenis investasi yang paling cepat balik modalnya dan gak akan bisa dicuri sama orang lain. Tentu tujuannya bukan asal beli kelas online murahan, gak jelas, cuman demi dapat sertifikat terus ditinggal gitu aja tanpa dipraktekin gitu ya. Maksudnya di sini adalah keberanian untuk menyisihkan modal buat mengasah keahlian utama kita, buat belajar tools kerja baru yang bikin kerjaan kita jadi lebih cepat dan efisien, atau memperdalam skill penunjang yang bisa dijadikan sumber penghasilan baru. Kalau selama beberapa waktu atau bertahun-tahun uang kita cuma dipakai buat biaya hidup harian tanpa pernah ada yang disisihkan untuk upgrade kemampuan, maka jangan heran kalau nilai dan standar gaji kita dari dulu sampai sekarang tetap segitu-segitu aja. Nah, tapi anehnya juga ketakutan untuk ngeluarin duit buat upgrade diri ini biasanya ngerembet ke hal-hal teknis yang ada di depan mata kita, alias terlalu pelit terhadap sesuatu yang sebenarnya bisa meningkatkan produktivitas. Ini juga salah satu ya, kebiasaan menyia-nyiakan potensi uang berikutnya. Paradoks banget, tapi ini sering terjadi. Saking kepengennya kita berhemat, kita malah sering menolak atau menunda mengeluarkan uang untuk barang atau alat yang sebenarnya bisa bikin pekerjaan kita tuh jadi jauh lebih cepat dan enteng. Kayak contoh paling gampangnya deh, laptop yang dipakai buat kerja udah lemot minta ampun, sering ngehang tiap kali ngebuka beberapa aplikasi sekaligus, atau koneksi internet di rumah laletnya bikin emosi tiap kali mau kirim-kirim file kerjaan. Tapi pas mau upgrade atau langganan internet yang lebih cepat, kita mikirnya kayak, sayang uang 500.000 misalnya gitu ya. Padahal gara-gara pelit ngeluarin duit segitu, setiap hari waktu kita habis sejam cuman buat nungguin laptop loading, pekerjaan jadi terbengkalai dan mundur-mundur, bahkan hasilnya juga jadi nggak maksimal. Nah, tapi yang perlu diingat itu bukan cuma berapa nominal uang yang keluar dari dompet, tapi apa nilai yang bakal kita dapetin setelah uang itu keluar. Kalau dengan ngeluarin uang bisa bikin kita kerja 2 kali lipat lebih cepat dan ngasilin lebih banyak, menahan uang itu justru bentuk pemborosan yang terselubung. Niatnya sih mau hemat, tapi kalau kebablasan ujung-ujungnya kita malah menukar hal lain ya, yang nilainya jauh lebih mahal dari uang itu sendiri. Terlalu fokus menghemat uang sampai mengorbankan waktu yang lebih berharga, ini juga termasuk kebiasaan menyia-nyiakan uang atau potensi uang. Ada tipe penghematan yang kelihatannya tuh cerdas di atas kertas secara teori, padahal kalau dihitung-hitung ternyata malah rugi. Ini bisa terjadi ketika kita terlalu terobsesi sama angka yang mau dihemat, tapi lupa kalau waktu dan tenaga kita juga ada harganya. Kayak misalnya rela muter-muter perjalanan 2 jam dan kepanasan di jalan, cuman demi dapetin harga barang yang lebih murah 30.000 misalnya. Atau kayak rela ngerjain hal-hal teknis yang rumit sendirian seharian penuh, padahal bisa dibayar murah ke orang lain yang lebih ahli. Bayangin kalau 2 jam atau seharian itu kita pakai untuk fokus mengerjakan proyek utama, atau cari klien baru, atau belajar skill yang penting, atau kayak sekadar istirahat supaya besok bisa bekerja dengan kondisi yang lebih segar. Hemat itu bagus, tapi kalau biaya yang harus dibayar adalah waktu produktif dan energi kita yang habis terkuras, itu bisa dibilang bukan keputusan finansial yang bijak. Kadang yang perlu dihitung itu bukan cuma berapa banyak uang yang berhasil kita simpan, kita hemat, tapi juga berapa banyak peluang yang bisa hilang gara-gara kita sibuk menghemat uang kecil. Dan bicara soal rugi ya, sebenarnya rugi itu nggak cuma dalam bentuk waktu yang terbuang aja, tapi juga dari barang-barang yang udah pernah kita beli. Makanya membiarkan aset yang dimiliki menjadi uang mati juga termasuk kebiasaan atau hal yang kita lakukan dalam menyia-nyiakan potensi uang. Nah, sering banget nih, tanpa disadari, ada 1, 2, atau bahkan banyak barang berharga yang sebenarnya cuma duduk manis ngumpulin debu di rumah kita. Kayak kamera mahal yang cuma dipakai sekali-sekali pas liburan, atau kendaraan yang lebih sering nganggur di garasi, atau alat-alat olahraga yang berubah fungsi jadi tempat jemuran, atau gadget bekas yang masih layak pakai tapi cuma disimpan di dalam laci. Itu tuh yang dinamakan dengan uang mati. Barang-barang itu kan tadinya dibeli pakai uang ya. Dia punya nilai jual sebenarnya, tapi potensinya dibiarkan menguap begitu aja. Memang gak semua barang di rumah harus dipaksa jadi ladang bisnis juga. Tapi kalau kita lagi butuh tambahan modal atau pengen benerin kondisi keuangan, aset-aset yang nganggur ini juga perlu kita lihat lagi. Dijual second buat duitnya diputar jadi modal, atau dirawat biar bisa disewain,
Atau ya dimanfaatkan kembali buat nambah penghasilan itu justru jauh lebih cerdas daripada kita biarkan nilainya terus dimakan waktu. Seringkali kita bingung cari modal ke sana-sini gitu ya, padahal modelnya udah berubah jadi bentuk barang, dan gak cuman sekedar didiemin nganggur. Kadang aset atau modal yang kita punya sebenarnya dipakai, tapi sayangnya cuman berhenti di fungsi hiburan aja. Ada aset atau kemampuan yang bisa produktif, tapi cuman digunakan untuk konsumsi. Ini juga termasuk dalam kebiasaan menyia-nyiakan potensi keuangan yang ketujuh. Kalau yang tadi itu kan barangnya benar-benar nganggur. Nah, kalau di sini barang atau skillnya tetap dipakai, tapi potensinya cuma ditahan di level konsumsi pribadi aja. Contohnya tuh kayak punya kamera canggih dan lensa mahal, tapi cuma dipakai buat foto-foto jalan-jalan sendiri. Terus punya laptop yang speknya tinggi, lumayan, yang bisa dipakai buat editing berat-berat atau bahkan coding, tapi sehari-hari cuma dipakai buat streaming film sama main game. Atau kayak punya keahlian desain, nulis, atau bahasa asing yang lumayan oke, tapi nggak pernah nyoba buat buka jasa sampingan gitu ya. Tentu aja hidup ini bukan bisnis dan nggak semua hal di dunia wajib dimonetisasi gitu ya. Tapi kalau kondisi keuangan kita sekarang masih butuh dibenahi, kita perlu coba tanya ke diri sendiri. Dari semua fasilitas atau barang ataupun keahlian yang sudah kita miliki saat ini, mana sih yang bisa dimaksimalkan lebih jauh? Kadang solusinya bukan dengan beli barang baru atau nambah modal baru, tapi memanfaatkan apa yang sudah ada sampai maksimal gitu kan. Tapi di sisi lain juga kalau kita udah bisa memaksimalkan aset dan skill itu, kadang kita juga bakal ketemu sama jebakan berikutnya yang sering gak disadari juga nih. Ketika kemampuan berkembang tetapi penghasilan gak pernah ikut berkembang. Ini sering banget terjadi ya. Jadi kayak jam terbang kita udah makin banyak, skill makin jago, portofolio juga udah numpuk banget, bahkan tanggung jawab di tempat kerja atau proyek kita tuh semakin besar gitu. Tapi anehnya, uang yang masuk ke rekening kita dari tahun ke tahun tuh tetap segitu-segitu aja. Nah, hal semacam ini tuh biasanya sering dialami sama karyawan yang segan buat negosiasi ulang gaji, atau para freelancer yang udah bertahun-tahun makin ahli, tapi nggak pernah berani menaikkan tarif jasanya gitu. Memang bukan berarti setiap kali kita bisa hal baru terus otomatis harus langsung minta naik gaji hari itu juga, atau naikin tarif saat itu juga. Tapi kalau kapasitas dan nilai tambah yang kita kasih ke orang lain itu udah naik kelas jauh dibanding beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu misalnya, tapi cara kita menghasilkan uang masih pakai patokan yang lama, itu berarti ada earning power yang terbuang sia-sia. Kadang yang perlu kita benerin bukan cuma soal cara menghemat uang harian aja, tapi cara menghargai dan menjual kemampuan diri sendiri. Dan kalau ini dibiarin terus-menerus tanpa ada evaluasi, tanpa sadar kita udah terjebak dalam kondisi yang sangat berisiko. Kelamaan mempertahankan kondisi finansial yang sama. Jadi memang ya pasti ada fase dalam hidup di mana bertahan hidup dan fokus berhemat itu emang jadi prioritas utama kita. Tapi kalau bertahun-tahun strategi keuangan kita cuma mutar di pola yang sama, tekan pengeluaran, hemat, tahan jajan, terus diulang lagi tanpa pernah ada upaya untuk memperbesar porsi pemasukan. Kita tuh cuma lagi ngelatih diri buat makin jago bertahan aja. Nah, sementara tujuan utama mengelola uang itu bukan cuma biar uangnya nggak habis gitu ya, tapi supaya hidup kita ini punya lebih banyak pilihan dan ruang gerak keuangan yang lebih lega juga. Kalau setiap bulan seluruh penghasilan habis cuma buat mempertahankan standar hidup yang ada sekarang, dan nggak ada sebagian uang yang diputar untuk upgrade skill, beli aset, ataupun bangun peluang baru, berarti ada potensi finansial jangka panjang yang lagi ketahan tuh di situ. Lagi-lagi, hemat itu membuat kita bisa bertahan hari ini, tapi ekspansi dan investasi yang bikin kita maju di kemudian hari. Dan alasan kenapa banyak dari kita yang betah bertahun-tahun di kondisi yang sama itu biasanya berujung pada satu perasaan ini. Terlalu takut kehilangan uang sampai nggak pernah berani menggunakannya secara strategis. Ini mungkin bagian yang paling tipis ya batasnya. Menjaga keamanan uang itu penting banget. Dan kita memang nggak boleh asal tergiur investasi yang spekulatif atau bodong gitu ya, yang risikonya tuh nggak kita pahami juga. Tapi sebaliknya, kalau terlalu protektif dan takut kehilangan uang sampai nggak berani ngeluarin modal untuk hal-hal yang bisa terukur, itu juga pada akhirnya cuma bikin kita jalan di tempat aja. Kayak kita takut bayar kursus skill baru, ragu beli alat kerja yang benar-benar dibutuhin, nggak berani nyoba usaha atau proyek kecil-kecilan yang risikonya sudah dihitung, atau nggak mau mengalokasikan uang ke instrumen aset yang sesuai dengan profil kita.
Uang kita memang aman, terjaga, gak berkurang nominalnya, tapi nilainya gak pernah bekerja secara maksimal untuk memperbaiki keadaan. Punya tabungan yang utuh itu bagus, tapi aman aja gak otomatis bikin posisi finansial kita naik kelas. Perlu sesekali uang kita dikasih kesempatan untuk bekerja dan buka kesempatan baru. So, pada akhirnya mungkin kita perlu sedikit menggeser cara kita melihat uang gitu ya. Mungkin selama ini pertanyaan di kepala kita sering berhenti di gimana caranya biar uang kita nggak cepat habis. Padahal ada pertanyaan lain yang juga nggak kalah krusial. Apa nih yang bisa dilakukan sama uang yang kita miliki? Biar hidup kita beberapa tahun ke depan jadi jauh lebih baik. Karena balik lagi, hemat itu fungsinya cuma mencegah uang kita kebuang sia-sia, tapi mengoptimalkan uang adalah soal gimana caranya bikin setiap rupiah yang tersisa itu punya fungsi dan dampak yang jauh lebih besar untuk masa depan kita. Gimana menurut kalian, setuju nggak? Dari 10 kebiasaan tadi, coba mana yang paling sering tanpa sadar kalian lakuin sampai sekarang? Ceritain di kolom komentar, oke? Jadi segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.